kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman naik unta menuju zaman naik Toyota, dan yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Sebagai bulan yang paling istimewa bagi umat muslim, bulan Ramadan memiliki berbagai keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat panjang umur dan nikmat kesehatan untuk berjumpa dengan bulan yang penuh barokah ini menyia-nyiakan begitu saja segala keutamaan yang terdapat di dalamnya. Ada 3 kandung keistimewaan di bulan suci Ramadan. Di antaranya yang pertama, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ampunan atau maghfirah. Dan yang terakhir atau yang ketiga, bebas dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya untuk terbebas dari api neraka. Sungguh banyak kemuliaan di bulan suci Ramadan. Di antaranya diturunkannya malam Lailatul Qadar, nuzulul Quran, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan pahala amal beribadah manusia pada bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya la'allakum tattaqun, yang artinya agar kalian bertakwa. Maksudnya yang diraih dari perencanaan berpuasa adalah takwa. Puasa adalah ibadah yang wajib untuk dijadikan takwa. Jika tidak dijadikan takwa, puasa yang kita lakukan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, semua yang berkaitan dengan berpuasa, semua untuk mewujudkan ketakwaan. Puasa adalah ibadah yang identik dengan menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat, dan menahan diri dari perilaku yang tidak bermanfaat. Karena hawa nafsu. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bangga kalau sudah berpuasa 1 bulan penuh. Apabila mulut masih suka berbicara dusta, apabila mulut masih suka menceritakan sesama, dan apabila masih suka berbuat maksiat, ingat, bisa jadi puasa yang kita lakukan hanya untuk menahan lapar dan haus. Tidak ada nilai takwa sedikit pun di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Dengan berpuasa pula kita sudah mengikuti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya sijrul mu'min. Dunia adalah penjaranya orang beriman. Apa maksudnya? Maksudnya orang beriman dibatasi, dikekang dari hal yang dapat menimbulkan kerusakan di dunia dan terlebih-lebih lagi menimbulkan kerusakan di akhirat. Maka sebagai orang yang bertakwa, pandai-pandailah menjaga diri dari jeleknya hawa nafsu. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Ada lagi amalan yang ternilai tinggi di bulan suci Ramadan. Apa amalan itu? Amalan itu adalah bersedekah. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan hingga 10 kali lipat amalan bersedekah. Akan tetapi pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya hingga tak terhingga. Sedekah akan membuat kita kaya, sedekah akan membuat kita sehat, dan sedekah pula akan membuat kita bahagia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan sedekah yang artinya tidak akan berkurang harta dengan sedekah, dan bagi orang yang bermaaf Allah akan menambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Saya dapat ikut. Tanam padi selalu di sawah. Walau ada banyak namanya. Andai ada tetap ada yang salah,
pasti. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, orang kecil bersuara besar lebih baik daripada orang besar bersuara kecil. Tolong Pak Ustadz Rudi yang mau kalah besok. Saya juga ada pantun. Pagi-pagi jalan kaki. Jalan kaki sampai Paduapi. Untuk apa? Capek. Ada dua hal poin besar yang disampaikan oleh anak dan kita berdua. Yang pertama, membicarakan tentang orang tua dan menghindari bahayanya durhaka. Saya terangkan sedikit. Kalau ada sesuatu yang nyambung tiba-tiba putus, maka orang Arab menyebutnya aqqa. Namanya aqqa. Sesuatu yang tadinya nyambung tiba-tiba putus, namanya aqqa. Kalau yang putus ini diarahkan menjadi baik, maka namanya aqiqah. Aqiqah. Kalau yang putus ini berubah menjadi tidak baik, namanya uququn. Maka kita tahu kenapa setelah tali rahim, tali pusatnya anak itu diputus, akad yang kita lakukan adalah aqiqah, yakni membawa anak itu dengan sebuah proses yang diajar agama supaya anak itu menjadi baik. Sedangkan orang yang durhaka kepada orang tuanya, justru bahasa Arabnya uququl walidain. Yang tadi telah putus menjadi baik, aqiqah. Menjadi tidak baik, namanya uquq. Maka uquq ini putus dan berubah menjadi tidak baik, menjadi bahasa Arab yang diperkenalkan durhaka pada orang tua. Uququl walidain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita harus menghindari kedurhakaan? Karena tujuan utama diputuskannya tali rahim kita dengan ibu adalah untuk menjadi aqiqah, bukan uquq. Kemudian yang disampaikan oleh Ananda Bisa terkait betapa banyaknya fadilah bulan suci Ramadan. Di antaranya ada rahmat, maghfirah, ampunan. Di antaranya ada amalan-amalan berpuasa supaya menjadi takwa. Di antaranya ada amalan-amalan bersedekah yang dilipat gandakan, kata Ananda, tidak ternilai harganya. Maka setelah mengetahui apa yang disampaikan oleh agama melalui lisan Ananda kita, anak-anak kita itu, waktunya untuk kita mengamalkan bahwa tahu Ramadan itu bulan bersedekah. Mari kita amalkan apa kira-kira bisa membuat kita menjadi lebih berwibawa, umur ditambahkan, penyakit diangkat gara-gara faktor sedekah. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, siapa di sini yang sudah tahu berapa banyak pahala puasanya? Berapa pahala puasa? Belum tahu. Kalau begitu saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, siapa di sini yang mau satu kali puasa dihitung 200 kali puasanya, 200 kali lipat. Satu kali puasa dinilai 200 kali lipat, bahkan lebih. Bagaimana caranya? Adalah menjadi donatur makan sahur besok. Kenapa? Kebetulan belum nyampe catatannya siapa lagi yang besok sponsorin. Ya, yang kaki 2 kemarin sudah, yang berenang warna merah juga sudah, kaki 4 tadi sudah. Silahkan kira-kira apa lagi. Dan jangan biarkan orang masuk surga sendirian. Jangan biarkan yang sedekah itu masuk surga sendirian. Fastabiqul khairat. Mari kita saling susul menyusul
Nomor WA saya ada di pintu depan masjid. Barangkali mau dilihat-lihat silahkan di WA. Pak Ustaz, saya tanggung nasinya, saya tanggung lauknya. Siapa tahu ada yang begitu, nomornya ada di depan. Mudah-mudahan pahala satu orang itu bisa menjadi 200 kali lipat. Apalagi kalau yang hadir seperti tadi, full masjid, kira-kira di atas 300 orang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah waktunya untuk kita raup sebanyak-banyaknya pundi-pundi amal, pundi-pundi kebaikan-kebaikan, supaya kita semua berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Barangkali ada yang sakit di sini, ada yang sakit Pak, ada yang punya penyakit sudah sampai setahun, sebulan, sudah 2 tahun, 3 tahun, mau penyakit hati, mau penyakit fisik barangkali kurang-kurang, tapi penyakit hati banyak bosan. Nah, kita kasih tahu obatnya ini manjur, modalnya iman. Apa itu? Kata Nabi, ra'u mardakum bis sadaqah. Obati itu penyakitmu dengan sedekah. Obati itu penyakitmu dan sedekah. Ada kesembuhan, ada kolesterol. Nabi harus diyakini, yakin sama kata-kata Nabi. Obati dengan sedekah. Ya. Kalau bukan untuk diri, untuk suami. Kalau bukan untuk suami, untuk diri. Ya, mudah-mudahan semuanya selesai bulan Ramadan sehat walafiat semua. Amin. Dan amin saja sedekah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, besok malam ke-26 kita harapkan malamnya semakin bertambah, semangatnya semakin bertambah, jumlah jamaahnya juga semakin bertambah. Ada kecenderungan menurut penelitian kami 5 hari ini, kalau malam ganjil pun, kalau malam genap berkurang sedikit. Ya, bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Mau ganjil, mau genap, hajar semua. Kenapa? Kita tidak tahu Lailatul Qadar itu turun di malam apa, di hari apa, kita tidak tahu. Ya, maka hadirin yang dimuliakan, hadir, niat hadir. Kalau 10 hari ini Bapak Ibu tidak alfa, insya Allah bisa dijamin salah satunya pasti ada yang kena Lailatul Qadar. Amin. Apalagi Lailatul Qadarnya bisa berkali-kali lipat. Yang dapat Lailatul Qadar melalui jalur sholat, ibarat dia sholat 83 tahun, tapi dia dapat Lailatul Qadar melalui jalur sedekah, berarti dia dapat kasih makan orang 200 orang, ibarat 200 orang dia kasih makan selama 83 tahun. Masa tidak tertarik? Ya. Kapan lagi 200 orang dikasih makan 83 tahun? Coba. Insya Allah ya, ada nomor WA di bawah. Lebih dan